Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan membahas tentang syarat-syarat autoimun menjalani vaksinasi COVID-19. Teman-teman mungkin pernah mendengar tentang istilah remisi atau kondisi stabil. Nah, memang sebelum menjalani vaksinasi COVID-19, teman-teman harus minta izin dahulu ke dokter yang merawat. Nah, biasanya dokter akan memberikan izin kalau kondisi teman-teman cukup stabil. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kondisi stabil pada beberapa penyakit rematik autoimun. Tentunya pembahasan saya berkaitan dengan penyakit rematik autoimun saja, sesuai dengan profesi saya sebagai rheumatologis atau spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi. Nah teman-teman, kriteria stabil ini harus ditentukan oleh dokter yang merawat. Ini hal yang penting, karena hanya dokter yang bisa menentukan dengan tepat apakah Anda stabil, apakah Anda remisi atau tidak. Karena remisi dinilai tidak hanya dari apa yang Anda rasakan saja, tapi juga parameter yang lain seperti hasil laboratorium, pemeriksaan fisik, dan lain-lain. Kadang pasien merasa baik-baik saja, namun sesungguhnya dia belum remisi atau stabil jika dinilai secara lengkap. Nah teman-teman, kriteria remisi ini bisa berbeda antara satu penyakit dengan penyakit yang lain dan tidak bisa disamakan. Dalam ilmu kedokteran, kriteria remisi sudah ada panduannya. Misalnya, kriteria remisi untuk lupus dari EULAR, Organisasi Rematik Eropa, dan kriteria remisi dari ACR dan EULAR untuk rheumatoid arthritis. Jadi ada suatu panduan resmi untuk menentukan bagaimana lupus itu disebut remisi dan RA itu disebut remisi. Jadi tiap penyakit ini bisa beda-beda dan cara menentukan seorang remisi atau tidak ini harus dinilai secara individual. Jadi tidak bisa disamaratakan. Nah teman-teman, berikut saya mencoba untuk menyederhanakan kriteria remisi beberapa penyakit rematik autoimun yang lazim ditemukan. Yang pertama adalah rheumatoid arthritis. Disebut remisi atau stabil jika pada pemeriksaan dokter biasanya nyerinya sangat minimal atau bengkak sendinya tidak ada atau sangat minimal. Dan pada pemeriksaan darah misalnya laju endap darahnya normal, CRP normal ataupun meningkat sedikit. Dan biasanya pada kondisi remisi pasien ini akan merasakan nyeri yang minimal atau malah tidak nyeri sama sekali. Nah teman-teman, berbeda dengan lupus. Lupus ini manifestasi klinisnya sangat luas karena gejalanya bisa berbeda-beda pada tiap pasien. Jadi kriteria remisinya pun sangat berbeda-beda. Contohnya, jika pasien ini tergolong dalam lupus ginjal, disebut remisi biasanya jika ada perbaikan atau penurunan jumlah protein di urin dan perbaikan fungsi ginjal dari hasil sebelumnya. Nah, jika dinilai secara umum, maka lupus disebut remisi jika ada pemeriksaan darahnya C3 dan C4-nya yang tadinya rendah menjadi normal dan anti-dsDNA yang tadinya tinggi menjadi menurun atau membaik. Jadi ini adalah bagaimana seorang dokter menentukan kriteria remisi pada lupus. Nah teman-teman, ini berbeda lagi dengan penyakit autoimun yang lain, misalnya ankylosing spondylitis. Nah, ankylosing spondylitis disebut remisi atau stabil jika nyeri membaik. Jadi kalau tadinya sangat nyeri pada tulang belakang ataupun sendi-sendi yang lain, kondisi remisi ini ditandai dengan perbaikan daripada nyeri itu. Nah, biasanya perbaikan pada nyeri ini juga ditunjang oleh perbaikan nilai laboratorium, misalnya laju endap darah menjadi membaik dan CRP pun menjadi membaik. Demikian juga kondisi-kondisi yang lain, misalnya kalau ada daktilitis, bengkak pada jari-jari sosis, ini juga bisa membaik pada kondisi remisi. Jadi jelas sekali untuk remisi pada ankylosing spondylitis pun tidak mudah untuk menegakkan diagnosis. Jadi perlu pemeriksaan dokter dalam hal ini. Nah teman-teman, itu contoh-contoh beberapa kriteria stabil dari masing-masing penyakit. Dan sekali lagi, idealnya ini harus dinilai oleh dokter masing-masing. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah
Apakah harus stabil sekali untuk divaksinasi? Kalau ada sakit sedikit bisa divaksin COVID-19 atau tidak? Nah, dokter yang memeriksa yang akan memutuskan ya. Jadi, patuhi anjuran dokter yang merawat. Idealnya, vaksinasi dilakukan dalam kondisi remisi. Namun, kondisi pandemi COVID-19 dengan segala risikonya membuat American College of Rheumatology membuat suatu rekomendasi bahwa vaksinasi dianjurkan diberikan untuk semua penyandang rematik autoimun seperti lupus, RA, vaskulitis, ankylosing, dan lain-lain dalam kondisi derajat aktivitas penyakit apapun juga, kecuali jika sedang sakit berat atau rawat intensif. Namun teman-teman sekalian, sekali lagi pelaksanaan vaksinasi atau izin vaksinasi buat teman-teman semua ini sangat bergantung pada penilaian dokter masing-masing. Demikian penjelasan saya, sampai bertemu kembali dalam Instagram Autoimun Rheumatic Info edisi selanjutnya. Salam sehat.